Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari SGDA 4. Izin untuk mepresentasikan student project kami yang berjudul Rinitis Alergi. Bisa di next. Berikut ini merupakan nama-nama anggota dari SGDA 4. Bisa di next. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai presentasi kali ini, dimulai dari pendahuluan. Saya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Madya Sayoga dengan 3 digit NIM terakhir 024. Di sini saya izin menjelaskan terkait dengan bab 1 pendahuluan. Nah, rinitis alergi atau yang kerap kali disebut dengan high fever merupakan jenis peradangan di hidung yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap alergen di udara. Saat ini sekitar 10 hingga 30% orang dewasa dan 40% anak-anak terpengaruh gangguan ini. Nah, di Indonesia sendiri belum ada informasi pasti terkait prevalensi gangguan ini, namun diperkirakan berkisar antara 10 hingga 20% dan akan terus meningkat. Selain daripada itu, data dari Riskesdas Bali pada tahun 2007, kejadian rinitis alergi menunjukkan angka sekitar 13,8%. Namun demikian, persebaran gangguan rinitis alergi pastinya akan semakin meningkat dan menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara holistik. Oleh karena itu, demi peningkatan kompetensi dalam rinitis alergi, diperlukan suatu tinjauan pustaka yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa kedokteran yang merupakan calon dokter ke depannya. Bisa di next. Adapun rumusan masalah yang mendasari pembuatan tulisan ini yaitu sebagai berikut, bisa dibaca di slide. Bisa di next. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan tulisan ini yaitu sebagai berikut, bisa di slide. Bisa di next. Adapun manfaat yang ingin disebarkan melalui tulisan ini, yang pertama bagi mahasiswa kedokteran, tentunya untuk menambah wawasan terkait dengan penyakit dari rinitis alergi. Yang kedua bagi sivitas akademika, menambah wawasan pembaca serta bisa dijadikan referensi tertentu mengenai rinitis alergi. Dan yang ketiga bagi masyarakat untuk menambah wawasan masyarakat sekitar terkait dengan tata cara pencegahan yang dapat dilakukan pada masyarakat. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dibu Gediraul Sameka dengan NIM 2002511066. Jadi di sini izin untuk melanjutkan pada bagian kedua atau pada bab kedua mengenai tujuan pustaka dari student project kami. Next. Baik, di sini saya akan membahas mengenai bagian yang pertama, yaitu mengenai definisi daripada rinitis alergi. Rinitis alergi merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 1 akibat adanya imunoglobulin E atau IgE yang terakumulasi pada mukosa nasal. Nah, manifestasi klinis yang muncul itu dapat berupa hidung tersumbat, bersin-bersin, rhinore, serta terjadinya penumpukan cairan pada kelenjar di mata, hidung, dan palatum. Kemudian hal ini merupakan akibat dari reaksi inflamasi dan rilis mediator seperti histamin, prostaglandin 2, dan leukotriene. Sekian dapat saya sampaikan mengenai definisi atau pengertian dari rinitis alergi. Untuk bagian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Yuandol Percaya dengan 3 digit terakhir 147. Baik, di sini saya ingin melanjutkan menjelaskan mengenai epidemiologi rinitis alergi. Rinitis alergi di sini merupakan salah satu masalah kesehatan global yang dapat terjadi pada semua usia. Rinitis alergi adalah penyakit yang terkait dengan imunoglobulin E. Berdasarkan survei yang sudah dilakukan oleh WHO pada tahun 2011 untuk penderita rinitis alergi di dunia yaitu sekitar 400 juta jiwa dan secara konstan akan terus meningkat. Peningkatan dari rinitis alergi ini bisa menjadi suatu beban ekonomi yang sangat berat karena pada umumnya pasien dengan rinitis alergi ini mengalami gangguan dalam melakukan aktivitasnya dan penurunan kualitas hidup. Rinitis alergi dapat terjadi pada orang dewasa sekitar 10-30%, sedangkan pada anak-anak sekitar 40% dan cenderung akan bertambah jumlahnya. Untuk usia rata-rata onset yang dapat terjadi pada rinitis alergi yaitu 8 sampai 11 tahun dan 80% penyakit rinitis alergi berkembang dengan usia 20 tahun. Dibandingkan dengan kondisi medis lain, rinitis alergi jarang menimbulkan masalah yang berat karena penyakit ini tidak menimbulkan kondisi morbiditas dan moralitas yang parah, tetapi beban dan biaya yang besar menjadi suatu hal yang penting pada kasus ini. Rinitis alergi ini akan mengurangi kualitas hidup penderita, mengganggu kualitas tidur, fungsi kognitif,
yang menyebabkan iritabilitas dan kelelahan sehingga penderita menjadi semakin lelah dan tidak dapat menjalani fungsinya baik dalam pekerjaan maupun sekolah. Sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan pada teman saya. Baik, saya izin melanjutkan untuk presentasi berikutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Raditya Dudayana dengan 3 digit NIM terakhir itu 96. Di sini saya akan membahas mengenai etiologi dari rinitis alergi. Rinitis alergi disebabkan oleh reaksi sensitisasi akibat respon imunoglobulin E pada suatu alergen. Selanjutnya akan terjadi degranulasi sel mas yang mengeluarkan mediator imun yaitu histamin yang berperan dalam menimbulkan gejala alergi. Berdasarkan cara masuknya, rinitis alergi ini dibagi menjadi 4. Alergen dari rinitis alergi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada alergen inhalan, berupa yang pertama ada polusi udara dan juga alergen airborne. Contoh dari alergen airborne adalah seperti sebut sari, tungau debu rumah, dan bulu binatang. Yang kedua ada alergen instan, yaitu yang masuk melalui makanan atau minuman seperti susu, telur, coklat, ikan, dan udang. Lalu ada alergen kontaktan, dan yang terakhir adalah alergen injektan, atau contohnya itu adalah obat-obatan yang disuntikan, ataupun bisa melalui gigitan serangga. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kita akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ninyoman Anggun Mawarni Asiti dengan 3 digit NIM terakhir 008. Di sini saya akan menjelaskan terkait patofisiologi rinitis alergi. Patofisiologi rinitis alergi sebenarnya cukup kompleks. Proses patofisiologinya sendiri terbagi menjadi 2 tahap, yaitu sensitisasi alergen dan juga reaksi alergennya, baik cepat maupun lambat. Nah, mungkin saya akan jelaskan terkait sensitisasi alergen. Bisa di next. Nah, pada proses sensitisasi, alergen dapat masuk ke daerah submukosa yang difasilitasi oleh antigen presenting cell atau APC, yang diproduksi terutama oleh sel dendritik dan juga makrofag. Nah, setelah mengenali antigen, APC yang teraktivasi mengalami pematangan dan bermigrasi ke kelenjar limfa dan menyajikan peptida alergen ke sel T naif. Dalam mempresentasikan peptida itu dibutuhkan keterlibatan MHC2 atau Mayor Histocompatibility Complex kelas 2 yang diekspresikan pada permukaan APC. Dan melalui interleukin 1, sel yang T naif ini akan berproliferasi menjadi sel T helper 1 dan juga T helper 2. Nah, sel T helper 2 ini yang teraktivasi akan memproduksi sitokin seperti interleukin 4, interleukin 5, dan interleukin 13 untuk mengaktifkan sel B yang akan memproduksi imunoglobulin E pada basofil dan juga sel mas. Nah, setelah terjadi sensitisasi alergen, maka akan timbul 2 reaksi alergi. Yang pertama yaitu akan muncul reaksi alergi atau RAFC, dan juga jika ini berlangsung maka akan dapat menuju ke reaksi alergi fase lambat. Bisa di next. Reaksi yang pertama yaitu atau reaksi alergi fase cepat terjadi pada waktu 30 menit setelah terpapar alergen yang muncul gejala seperti bersin dan juga hidung berair. Nah, hal ini didasari atas reaksi hipersensitivitas tipe 1. Antibodi IgE yang terlarut yang diproduksi oleh sel B pada fase sensitasi yang sudah saya jelaskan tadi, berdifusi secara lokal dan secara sistematis memasuki cairan tubuh melalui pembuluh limfatik. IgE dapat berikatan kuat dengan reseptor dengan afinitas yang tinggi pada sel mas, jaringan, dan juga basofil. Ikatan silang antibodi IgE yang berdekatan dengan alergen akan memicu degranulasi cepat dan sekresi berbagai mediator, termasuk histamin dan juga triptase. Pelepasan mediator lipid yang baru disintesis oleh sel mas, termasuk leukotriene dan juga prostaglandin, akan membantu mempertahankan peradangan oleh infiltrasi neutrofil dan juga eosinofil. Pada fase cepat, alergi rinitis ini ada beberapa tanda dan gejala yang muncul, yaitu seperti pruritus hidung, bersin, dan batuk yang disebabkan oleh ujung saraf sensorik yang distimulasi oleh histamin dari saraf trigeminal. Aktivisasi simpatis dan juga parasimpatis ini oleh histamin juga dapat merangsang kelenjar
lendir untuk menghasilkan cairan encer atau yang disebut sebagai rhinorrhea. Histamin dan bersama dengan leukotrien dan juga prostaglandin akan bekerja pada pembuluh darah, menyebabkan vasodilatasi dan menyebabkan hidung tersumbat yang menuju pada reaksi alergi fase lambat atau disebut juga sebagai fase akhir yang ditandai dengan perekrutan sel T, eosinofil, basofil, dan juga neutrofil setelah pelepasan berbagai mediator yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini fase lambat ini terjadi sekitar 4-5 jam setelah terpapar alergen dan dapat berlangsung hingga 24 jam. Beberapa sitokin seperti IL-4 dan juga IL-13 yang dilepaskan dari sel mast memiliki kemampuan untuk meningkatkan regulasi dua molekul adesi, yaitu vascular cell adhesion molekul 1 dan juga intracellular cell adhesion molekul 1. Di mana molekul adesi ini selanjutnya menginduksi migrasi basofil, eosinofil, dan juga neutrofil ke mukosa hidung. Neutrofil yang direkrut ke dalam mukosa hidung dapat merusak epitel dengan menginduksi reaksi oksigen spesies atau ROS dan produksi enzim baik itu protease, matriks metalopeptidase, dan mieloperoksidase. Nah, peradangan yang persisten ini pada fase akhir akan dikaitkan dengan remodeling jaringan yang mungkin juga menyebabkan perubahan fungsi organ dan terjadinya hiperresponsif dari hidung itu sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin melanjutkan. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Kandaratna Melasari dengan NIM 20025111180. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis alergi. Jadi rinitis alergi ini disebabkan oleh alergen, baik alergen inhalan maupun alergen ingestan. Nah, di mana dasar terjadinya rinitis alergi ini adalah reaksi hipersensitivitas. Nah, reaksi alergi terdiri dari immediate phase allergic reaction, di mana ini berlangsung sejak kontak dengan alergen sampai 1 jam setelahnya. Dan late phase allergic reaction yang berlangsung 2-4 jam dengan puncak 6 hingga 8 jam setelah pemaparan dan dapat berlangsung sampai 24 hingga 48 jam. Nah, adapun berdasarkan allergic rhinitis and its impact on asthma, World Health Organization, rhinitis alergi diklasifikasikan sebagai intermittent dan juga persisten, di mana intermittent ini adalah bila gejalanya kurang dari 4 hari atau 1 minggu, sedangkan persisten ini bila gejalanya lebih dari 4 hari per minggu dan lebih dari 4 minggu. Nah, sedangkan berdasarkan berat ringannya penyakit ini terbagi atas ringan dan juga sedang berat, di mana ringan ini bila tidak ditemukan gangguan tidur, gangguan aktivitas harian, bersantai berolahraga, belajar, bekerja, dan hal-hal lain yang mengganggu. Sedangkan untuk klasifikasi sedang berat itu bila terdapat 1 atau lebih dari gangguan tersebut di atas. Nah, gejala klinis pada rinitis alergi itu dapat berupa serangan bersin berulang lebih dari 5 kali dalam 1 kali serangan, kemudian rhinorrhea yang encer dan banyak, hidung tersumbat, hidung dan mata gatal, serta kadang disertai dengan lakrimasi. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan, baik saya akan Putu Prisnamayana dengan digit terakhir 238 akan melanjutkan mengenai diagnosis rinitis alergi. Pertama, diagnosis ini bisa dilakukan dengan anamnesis. Pada anamnesis yang perlu kita tanyakan adalah adanya komorbid, adanya gejala, apa saja gejalanya, faktor pemicu, dan riwayat keluarga, misalnya riwayat alergi dari anggota keluarga. Untuk kriteria gejala yang memenuhi suatu kasus disebut rinitis alergi harus memenuhi kriteria di bawah, yaitu adanya kongesti nasal, adanya rhinorrhea, bersin, dan gatal-gatal pada hidung. Untuk komorbid, komorbidnya ada sebagai berikut, yaitu asma, otitis media, dan konjungtivitis. Cara lain untuk mendiagnosis juga bisa menggunakan pemeriksaan fisik berupa rinoskopi. Next. Lalu bisa juga digunakan
uji alergi menggunakan skin prick test dan intradermal testing. Pada skin prick test digunakan injeksi ke stratum corneum yang dilakukan bisa 10 lokasi dalam satu sesi. Kelemahannya dapat dihambat oleh imunodefisiensi, diabetes, dan hipertensi. Sementara itu pada intradermal testing, bahan alergen akan diujikan kepada bagian dermis. Tes ini lebih sensitif, tapi kelemahannya mudah terjadi kesalahan positif. Bisa dilanjutkan? Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan rinitis alergi. Saya Aurelia dengan 3 digit NIM terakhir 100. Yang pertama itu adalah upaya preventif, di mana yang pertama di sini itu ada menghindari dan mengurangi paparan alergen yang dapat memicu reaksi alergi. Misalnya pada orang dengan alergi serbuk bunga disarankan untuk menggunakan masker, kacamata, penyaring hidung. Lalu yang kedua itu disarankan juga untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, minimalkan furnitur berlapis kain atau ganti dengan furnitur kulit, mencuci semua spray bantal dan kasur setiap minggu dengan suhu panas, menggunakan penyedot debu saat bersih-bersih, serta menggunakan sistem penyaring udara. Demikianlah upaya preventifnya. Lalu untuk farmakoterapi sendiri ini, yang pertama itu adalah kortikosteroid intranasal. Ini merupakan obat lini pertama dalam penanganan rinitis alergi, berperan dalam sebagai agen antiinflamasi, bekerja dengan cara mengurangi masuknya sel-sel inflamasi dan menghambat pelepasan sitokin sehingga mengurangi peradangan pada hidung. Lalu yang kedua itu ada H1 antihistamin, yang mana diklasifikasikan menjadi 2, yaitu generasi pertama yang mampu melewati blood-brain barrier yang menimbulkan efek kantuk, gangguan kinerja, dan mulut kering. Lalu yang generasi kedua itu jarang melewati blood-brain barrier sehingga cenderung lebih aman dan efek sampingnya lebih minimal. Berdasarkan cara pemberiannya itu dibagi menjadi 2, yaitu antihistamin oral, di mana itu efektif terhadap keluhan pada hidung, khususnya rinorea, bersin, dan hidung gatal, yang terutama dimediasi oleh histamin, tetapi kurang efektif terhadap hidung yang tersumbat. Lalu ada antihistamin intranasal, yang merupakan salah satu terapi lini pertama setelah kortikosteroid intranasal, yang dapat diberikan pada penderita rinitis alergi karena onsetnya lebih cepat dibanding antihistamin oral, yaitu sekitar 15-30 menit. Nah, obat ini juga terbukti lebih efektif dalam meredakan gejala hidung tersumbat, sehingga dianggap lebih baik dari antihistamin oral. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nagua Ayu Mutiara Wika Putri dengan NIM 200251105. Di sini saya akan melanjutkan dari leukotriene reseptor agonis atau LRRA, di mana leukotriene ini adalah salah satu mediator yang berperan besar pada patogenesis terjadinya rinitis alergi dengan memicu eosinofil yang meningkatkan dari sekresi dari lendirnya itu. Jadi LTRA ini akan bekerja dengan cara menghambat reseptor leukotriene pada ligan sehingga tidak terjadinya respon alergi, dan di mana kombinasi dari LTRA dan antihistamin menunjukkan efek yang sinergis untuk pengobatan rinitis alergi musiman. Selanjutnya, untuk yang nasal decongestant itu adalah cara kerjanya itu dengan cara menyempitkan pembuluh darah atau melakukan vasokonstriksi, di mana dia adanya peningkatan dari patensi di mukosa hidung sehingga mengurangi gejala sumbatan hidung pada pasien rinitis alergi. Tapi ini tidak bisa digunakan secara jangka panjang, paling maksimal itu sampai 7 hari karena dapat menimbulkan hidung tersumbat dan juga risiko fluktuasi tekanan darah rendah pada pasien lansia. Selanjutnya nasal saline irrigation. Ini yang paling sederhana, di mana ini yang paling mudah untuk kita lakukan, atau sering kita bilang adalah cuci hidung. Di mana ini menggunakan larutan garam pada rongga nasal yang disemprotkan pada rongga nasal, yang nantinya dapat menghilangkan dari lendir yang menghalangi sehingga dapat mengembalikan fungsi mukosiliar dari hidung. Selanjutnya, yang terakhir itu imunoterapi spesifik, di mana terapi ini adalah terapi indikasi yang diberikan pada pasien-pasien penyakit rinitis alergi berat atau sedang, persisten, atau intermiten yang memang sulit untuk dikendalikan oleh pengobatan-pengobatan simptomatik seperti kortikosteroid intranasal. Jadi imunoterapi spesifik ini dapat diberikan secara injeksi, subkutan, dan sublingual sebagai tetes atau tablet. Imunoterapi ini merupakan terapi jangka panjang yang setidaknya harus rutin atau secara terus-menerus untuk dilakukan, setidaknya selama kurang lebih 3 tahun. Baik, sekian dari saya. Bisa di next.
Baik, perkenalkan nama saya Nuwainja Matrisnya Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 214. Jadi komplikasi rinitis alergi, di mana merupakan keadaan yang cukup serius karena membuat berbagai komplikasi serta mempengaruhi kualitas hidup penderita. Nah, pada penderita dengan gejala ringan akan merasakan keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti berolahraga dan sering meninggalkan pekerjaannya atau sekolahnya. Sedangkan pada penderita sedang sampai berat jika terdapat satu atau lebih dari gangguan ringan tersebut dan dapat menghabiskan biaya yang cukup besar jika menjadi kronis. Next. Baik, komplikasi umum pada rinitis alergi meliputi disfungsi tuba Eustachius, lalu peningkatan frekuensi sakit kepala, ada disfungsi penciuman, lalu ada sinusitis, polip nasi, kejang demam atau ekserbasi asma, lalu ada gangguan tidur dan berbagai masalah yang disebabkan oleh pernafasan mulut jangka panjang. Mungkin bisa di slide. Lalu pada komplikasi tidak hanya terbatas pada saluran pernafasan bagian atas, namun dapat menyebar ke saluran pernafasan bagian bawah seperti Tracheobacterius, lalu ada bronkiolitis dan pneumonia. Ada pula kasus koinfeksi dengan bakteri. Mungkin bisa di next. Nah, ada kemungkinan juga terjadinya komplikasi rinitis alergi seperti otitis media efusi yang merupakan peradangan di tengah-tengah dengan pengumpalan cairan di rongga telinga tengah. Otitis media akut pada anak dapat muncul pada sepertiga kasus infeksi rinitis viral akut sebagai akibat dari perubahan tekanan pada telinga tengah dan terganggunya fungsi dari tuba Eustachius karena infeksi berlangsung. Studi telah menunjukkan bahwa 2/3 dari anak usia sekolah berkembang menjadi abnormal tekanan telinga tengah kurun waktu 2 minggu setelah timbulnya pilek. Baik, mungkin bisa di next. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karisma Arianti Arifin dengan 3 digit NIM terakhir 191. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prognosis rinitis alergi. Jadi, menurut studi longitudinal, pada saat usia 23 tahun, 54,9% pasien menunjukkan perbaikan gejala dengan 41,6% dari mereka yang bebas gejala. Pasien yang memiliki onset gejala pada usia yang lebih muda lebih mungkin untuk menunjukkan perbaikan. Tingkat keparahan alergi rinitis dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan tergantung pada berbagai faktor lokasi, di mana penghentian terapi telah dilakukan sebelumnya sekitar 50% pasien yang menerima imunoterapi alergi mencatat perbaikan gejala yang berlanjut 3 tahun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai bab 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Anita Surya Pramana Putra dengan 3 digit NIM terakhir 045. Mungkin bisa di next. Bagian kesimpulan. Rinitis alergi merupakan salah satu jenis reaksi hipersensitivitas tipe 1 akibat akumulasi imunoglobulin E yang terakumulasi pada mukosa nasal. Menurut WHO, prevalensi penyakit ini di dunia mencapai 400 juta jiwa pada tahun 2011 dan diperkirakan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rinitis alergi disebabkan oleh reaksi sensitisasi yang membentuk IgE dan menyebabkan degranulasi sel mas dalam mengeluarkan mediator imun yaitu histamin. Gejala klinis rinitis alergi dapat berupa bersin berulang, hidung tersumbat, mata gatal, rinore encer dan banyak, serta lakrimasi. Diagnosis dapat ditegakkan melalui kombinasi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan uji alergi. Penata laksanaan terapi farmakologi bisa diberikan kortikosteroid intranasal, antihistamin, LTRA, nasal dekongestan, dan imunoterapi spesifik. Rinitis alergi merupakan penyakit dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Namun, pasien usia muda memiliki prognosis yang lebih baik dalam proses penyembuhan. Diharapkan dengan adanya penyusunan literatur ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta mencapai target kompetensi terkait rinitis alergi bagi mahasiswa kedokteran sebagai calon dokter ke depannya. Next.
bagian saran. Adapun saran dalam penulisan literatur ini yaitu diperlukan sumber-sumber yang memadai dan terbaru mengenai rinitis alergi. Selain itu, keterbatasan pengetahuan penulis terhadap topik ini menyebabkan adanya kekurangan materi yang terkandung dalam literatur ini. Oleh karena itu, penulis berharap agar khalayak yang membaca literatur ini dapat menambahkan ataupun mengoreksi kembali hal-hal yang masih dianggap kurang ataupun keliru, agar ini menjadi karya yang lebih baik dan sempurna lagi ke depannya. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om.